review dan itu ada revisi, baru kemudian kita dinyatakan accepted seperti itu. Berikutnya, bagaimana editor atau reviewer itu menerima jurnal kita atau menerima paper kita? Tentu yang pertama, editor akan membaca bagian abstrak. Karena apa? Abstrak itu yang mencerminkan keseluruhan konten dari artikel kita. Kadang editor dia nggak mau buang waktu membaca seluruh halaman dalam manuskrip publikasi itu. Dia cukup membaca bagian abstrak. Jika abstrak tersebut menarik dan inovatif menurut versinya editor, maka editor akan melanjutkan membaca full papernya. Tapi kalau dari abstrak saja editor sudah tidak berkenan, ya dia nggak akan membaca full papernya. Tapi kemudian langsung akan mengirim email ke kita yang isinya paper kita rejected atau ditolak. Ya. Nah, tapi kalau ternyata menurut editor itu paper kita ya itu menarik, mudah dipahami, menyajikan bukti-bukti yang mendukung temuan kunci, maka paper kita itu akan dilanjutkan ke proses review berikutnya. Lalu bagaimana editor atau reviewer itu menolak paper kita? Ya sama, ketika editor itu membaca bagian abstrak, dan kemudian mereka menemukan bahwa abstrak itu tidak sesuai dengan panduan jurnal, ya, maka atau paragraf pertama editor itu tidak memahami makna dari tulisan kita, maka si editor itu dia yakin bahwa kalau ini nanti terbit, maka reader atau pembaca pun nggak bisa memahami. Akhirnya kemudian ya paper kita ditolak, ya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika paper kita ditolak? Nangis boleh, tapi sebentar aja, ya kan? Jangan sampai frustasi, sedih boleh, tapi jangan sampai frustasi. Apa yang harus kita lakukan ketika paper kita ditolak? Yang harus kita lakukan adalah ya kita baca seluruh laporan reviewer dan juga surat editor yang isinya alasan mengapa paper kita ditolak. Nah, dari sana kita mulai melakukan revisi terhadap paper kita tadi yang ketika ditolak itu pasti ada alasannya, ya, alasan substantif, ya. Nah, alasan substantif itu yang kemudian kita cermati lalu kita revisi. Setelah kita revisi, sekali lagi jangan frustasi, kita submit lagi. Tapi submitnya di jurnal lain, ya, kita submit di jurnal lain, tapi sudah direvisi sesuai dengan saran editor, sesuai dengan saran reviewer tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke struktur manuskrip publikasi, ya. Nanti akan kita bahas poin-poin ini. Kita mulai dari judul, ya. Ternyata bersamaan dengan intisari, judul itu merupakan hal yang paling sering dibaca dari sebuah artikel dan juga digunakan oleh mesin pencari. Jadi misalnya kita mau menghendaki apakah paper ini yang akan kita baca atau kita cari, itu kita dasarnya dari judul. Ketika kita menggunakan mesin pencari ya, itu kita yang kita cari adalah judulnya. Sehingga penulisan judul itu memang betul-betul harus mencerminkan konten dari paper yang kita sajikan tadi. Nah, perumusan judul itu sebetulnya tidak lain tidak bukan adalah upaya untuk memilih kata-kata, peristilahan-peristilahan yang tepat atau mengena yang kemudian ini kita susun sedemikian rupa dalam sebuah kalimat informatif untuk menggambarkan sebuah inti dari sebuah kegiatan ilmiah yang tentu harus mencerminkan analisis ya mengenai permasalahan penelitian yang kita tulis tersebut. Jadi memang menulis judul itu harus tepat ya. Nah, bagaimana ciri-ciri judul yang baik? Ciri-ciri judul yang baik itu tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Kenapa? Keduanya berpotensi untuk menimbulkan ketidakjelasan akan makna yang kita sampaikan.
Ya, jadi judul jangan pendek, tapi juga jangan terlalu panjang. Nanti saya tunjukkan contohnya. Ini beberapa contoh dari judul-judul yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya, ini nanti bisa dicermati satu persatu. Ini saya juga contohkan yang ya saya kerjakan sendiri aja, bukan yang miliknya orang lain ya. Biar Bapak Ibu nanti bisa lebih memahaminya. Baik, kemudian akan saya lanjutkan lagi. Nah, judul yang baik ini harus menggunakan peristilahan yang tepat. Dan kita sebagai penulis judul itu harus paham betul akan makna dari peristilahan yang kita gunakan di dalam judul tersebut. Jangan sampai judul itu hanya sifatnya gagah-gagahan. Ya, kelihatan kalau bagus, tapi kita nggak paham akan makna di dalamnya. Judul harus betul-betul kita pahami maknanya untuk masing-masing terminologi. Baik, kemudian kita masuk setelah judul itu abstrak Bapak Ibu. Nah, sebagian besar orang itu kadang tidak membaca full papernya, tapi membaca abstraknya. Ya, karena abstrak itu memang harus mencerminkan konten dari full paper. Artinya, saya hanya membaca abstrak itu sekaligus saya akan paham tentang konten dari seluruh paper itu. Maka dikatakan bahwa abstrak itu harus berdiri sendiri. Artinya kita nggak membaca full papernya pun kita bisa memahami makna dari full paper hanya dengan membaca abstrak yang jumlah katanya sangat sedikit. Abstrak namanya juga abstrak atau intisari tentu harus ditulis dengan sangat ringkas. Ada beberapa jurnal itu yang begitu rigid, begitu ketat membatasi jumlah kata di dalam abstrak. Ada jurnal itu yang jumlah katanya hanya boleh 150. Nah, 150 kata itu sedikit banget loh. Kalau kita tulis dengan tipe huruf Time New Roman ukuran 12, yang namanya 150 kata, itu hanya 1/5 halaman kuarto. Kan sedikit sekali. Padahal di abstrak itu kita harus mencantumkan latar belakang, tujuan, metode, hasil. Ya, memang harus pinter-pinter ya. Nah, di abstrak harus ada tujuan penelitian. Kenapa? Tadi kan saya sampaikan, yang saya bahas adalah khusus artikel yang berasal dari hasil penelitian. Bukan artikel yang berasal dari literatur review. Kemudian juga harus menyebutkan metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini walaupun harus diringkas, itu nggak boleh hanya menyebutkan misalnya metode penelitian ini adalah eksperimen atau metode penelitian ini adalah survei. Ya, tidak boleh hanya itu, tapi harus dijelaskan metode pengumpulan datanya seperti apa. Kalau pakai metode pengambilan sampel, metode pengambilan sampelnya seperti apa, metode pengolahan dan analisis datanya seperti apa, metode untuk menguji akurasi data seperti apa. Itu harus disebutkan secara gamblang di bagian abstrak. Tapi memang harus pinter-pinter kita menghemat kata-kata di dalam abstrak. Berikutnya di dalam abstrak juga harus ada hasilnya. Yang harus Bapak Ibu pahami dalam abstrak nggak boleh ada sitasi, nggak boleh ada referensi. Misalnya, menurut Sutekno 2025 titik-titik nggak boleh, ya, nggak boleh ada sitasi. Tidak boleh menggunakan singkatan, ya, singkatan misalnya PMI. Kalaupun terpaksa kita harus menggunakan singkatan, maka di abstrak itu singkatan itu harus ditulis kepanjangannya. Misalnya PMI. Apa yang kita maksud dengan PMI? Apakah Palang Merah Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia? Ya, harus ditulis kepanjangannya. Kalau terpaksa kita harus menggunakan singkatan di dalam abstrak. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, namanya abstrak itu intisari. Itu harus betul-betul ringkas. Kita harus hemat di dalam penggunaan kata-kata. Ini saya contohkan banyak sekali Bapak Ibu cara menulis abstrak ya. Nanti bisa dicermati satu persatu. Berikutnya kata-kata kunci. Jadi bagian setelah abstrak itu kita perlu merumuskan kata-kata kunci. Kata-kata kunci ini merupakan hal yang penting. Mengapa? Karena kata kunci itu adalah panduan indeks dan juga panduan mesin pencari ketika ada seseorang yang akan mencari paper yang dikehendaki. Ya, dalam hal ini kita harus memilih kata-kata kunci yang tepat. Yang harus kita ingat bahwa kata-kata kunci itu tidak harus sama dengan kata-kata di dalam judul.
Makna tidak harus sama berarti boleh sama. Tapi boleh juga tidak sama. Nah, beberapa buku itu menyebutkan berapa jumlah kata kunci yang baik. Ada yang menyebutkan 4 sampai 6. Ada yang menyebutkan 3 sampai 5. Integrasi dari keduanya berarti kata kunci itu minimal 3, maksimal adalah 6. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk di bagian pendahuluan. Pendahuluan itu Bapak Ibu ada 3 bagian. Yaitu bagian awal, kemudian bagian tengah, kemudian bagian akhir pendahuluan Bapak Ibu. Kita mulai dari bagian awal pendahuluan. Apa isinya? Bagian awal pendahuluan ini harus berisi informasi yang melatar belakangi mengapa penelitian itu penting dilakukan. Nah, di bagian awal pendahuluan, kita juga harus menjelaskan tentang konteks pada penelitian. Dan jangan lupa, di bagian awal pendahuluan harus didukung oleh sitasi yang baik, yang banyak. Tujuannya apa? Tadi ingat, write a good scientific story. Apa ciri paper yang baik? Narasi ilmiah yang baik, perluasan referensi. Nah, perluasan referensi itu kita letakkan di bagian awal pendahuluan yang ditunjukkan dengan sitasi yang banyak, sitasi yang memadai. Tapi harus diingat, sitasi yang banyak, sitasi yang memadai itu juga jangan hanya untuk gagah-gagahan. Biar kelihatan banyak, semua dicantumkan di bagian awal pendahuluan. Jangan. Nggak boleh. Yang kita cantumkan di bagian awal pendahuluan adalah sitasi-sitasi yang relevan dengan topik penelitian kita. Ya. Kemudian juga di bagian awal pendahuluan ini juga harus berisi kemutakhiran penelitian. Nah, ini didukung oleh kajian pustaka yang relevan. Ya tadi itu disitasi tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di bagian awal pendahuluan, tulisan itu harus bersifat persuasif. Apa itu? Bujukan, promosi. Ya. Kepada siapa? Satu, kepada editor. Ketika manuskrip itu baru kita submit. Kita harus bersifat persuasif, membujuk agar editor menerima paper kita. Ya. Kemudian juga kita perlu menggunakan referensi itu adalah referensi-referensi terkini, terutama adalah untuk bidang ilmu sosial humaniora itu referensinya memang harus terkini. Terkini itu berapa? Ya bisa 5 tahun terakhir, tapi tentu saja ini nggak berlaku untuk bidang ilmu sejarah. Karena kalau bidang ilmu sejarah, referensi tahun 1800-an pun itu sudah masih memungkinkan ya, namanya juga bidang ilmu sejarah. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini beberapa contoh Bapak Ibu ya di bagian awal pendahuluan. Nanti bisa dicermati satu persatu, nanti akan kami share. Kemudian berlanjut ke bagian tengah pendahuluan. Apa isinya di bagian tengah pendahuluan, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa? Kita harus mengemukakan alasan yang kuat mengapa penelitian itu dilakukan, atau ini sebetulnya adanya klaim terhadap celah keilmuan atau scientific gap. Karena ini akan menunjukkan inovasi. Jadi inovasi itu, tadi kan di ciri-ciri paper yang baik, salah satunya harus ada inovasi. Nah, inovasi itu caranya bagaimana? Inovasi itu caranya kita memetakan penelitian-penelitian terdahulu yang ada keterkaitannya dengan topik penelitian kita, itu capaiannya sampai di mana? Paling mudah, kalau saya analogkan dengan ketinggian tempat. Kalau penelitian-penelitian terdahulu yang ada keterkaitannya dengan topik pendahuluan kita itu capaiannya 100 cm, saya analogkan dengan ketinggian tempat, maka tulisan kita dikatakan ada inovasinya ketika kita mampu melampaui angka 100 cm. Lah kalau tulisan yang kita sajikan juga 100 cm, itu artinya nggak ada inovasinya. Karena peneliti lain sudah sampai ke 100 cm. Nah, lebih-lebih kalau penelitian kita itu 90 cm, nggak apa. Awang penelitian orang lain saja sudah sampai 100 cm. Kenapa penelitian kita hanya sampai 90? Penelitian kita dikatakan ada inovasinya ketika kita mampu melampaui angka 100 cm. Pertanyaannya adalah mampu melampaui angka 100 cm itu berapa? Terserah, mampu kita 101, oke.
Mampu kita 105, bagus. Mampu kita 110, luar biasa. Mampu kita cuma 100,1 misalnya, oh enggak apa-apa. Yang penting enggak boleh 100 cm, apalagi kurang. Untuk menunjukkan bahwa paper yang kita sajikan